Sahabat YKB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama saya Pendeta Robert S. Pandiangan dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Resort Mampang Perapatan, anggota PGW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini Minggu 12 Oktober 2025 ditulis oleh Pendeta Emeritus Dianawati Sarah Iwanda dari GKI Nurdin dengan judul Dipulihkan Lahir Batin yang dilandaskan pada Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19 dan yang menjadi pusat perenungan kita adalah Lukas 17 ayat 19. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa yang Maha Baik. Kesempatan indah Engkau berikan di sela kegiatan kami dan di sela ibadah kami sepanjang hari. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu untuk meneguhkan hati kami di tengah perjalanan hidup. Biarlah Roh-Mu senantiasa menguasai hati pikiran kami, sehingga benar-benar terarah hanya kepada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita dari Lukas 17 ayat 19. Dengarkanlah firman Tuhan. Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sahabat, banyak orang beranggapan bahwa apabila seseorang sakit dan tidak kunjung sembuh, hal itu menandakan imannya kurang teguh. Dengan demikian, iman seseorang diukur sebatas kesembuhan tubuh. Beriman kepada Tuhan hanya dilakukan demi pemulihan jasmani semata. 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus ketika mereka menaati perintahnya untuk memperlihatkan diri kepada para imam. Para imamlah yang berhak memastikan bahwa mereka sudah pulih dan dapat diterima kembali dalam komunitas sosial mereka. Itulah sebabnya 9 orang Yahudi yang telah sembuh tetap pergi menemui para imam. Mereka membutuhkan kepastian mengenai status sosial mereka di dalam komunitas. Mereka berseru kepada Yesus hanya untuk memohon pemulihan tubuh. Akhirnya mereka hanya demi status sosial. Namun mereka tidak kembali kepada Yesus untuk bersyukur atas kesembuhan yang diberikannya. Berbeda dengan 9 orang itu, seorang Samaria kembali kepada Yesus. Ia mengakui kuasa Yesus yang telah menyembuhkannya. Ia sujud dan bersyukur kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Yesus menganugerahi orang Samaria itu pemulihan lahiriah sekaligus batiniah. Ia menerima janji keselamatan dari Allah. Sahabat, karya keselamatan Allah bersifat menyeluruh dan utuh, mencakup lahiriah dan batiniah, kini dan masa yang akan datang, di dunia ini maupun di sorga. Karena itu, marilah kita beriman kepada Tuhan, bukan hanya demi berkat lahiriah semata, tetapi juga demi keselamatan jiwa kita. Marilah kita berdoa. Ya benar ya Tuhan, acap kali dalam kehidupan ini yang kami banggakan adalah hal-hal lahiriah, kesembuhan fisik. Tetapi saat ini kami disadarkan bahwa perlu baik lahiriah batiniah kami harus selamat. Syukur Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu
melalui peristiwa yang Tuhan telah lakukan mujizat dan ditanggapi dengan baik oleh seorang yang tulus beriman kepadamu. Hendaknya kami seperti itu juga dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikanlah kepada orang lain. Tuhan memberkati kita.